kabarnya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu dan dipimpin oleh ikhwan. Dulu, siap. Baca doa mulai. Aisyah Putri Nasution. Hadir Bu. Al-Farisi. Hadir Bu. Anwar. Hadir Bu. Oke. Berapa sih Anwar ini? Satu-satu yang menjawab, Nak. Aulia Nur Rahma. Hadir Bu. Oh iya. Ferdi Ariansa. Hadir Bu. Oke. Hanifa Az-Zahra. Hadir Bu. Haki An-Naufal. Hadir Bu. Irdayati. Lainus Syifa. Oke. M Zainal Adrian. Hadir Bu. Iya. M Siddiq. Hadir Bu. M Syahira Livino. Hadir Bu. Hadir. Oke. Syahira Muhammad Saban. Naura Salsabila. Nikola Saputra. Hadir Bu. Oh iya. Rahmat Azizi Lubis. Hadir Bu. Rifki. Hadir Bu. Oh iya. Rizky Nasila. Hadir Bu. Rosin. Hadir Bu. Samsir Aman. Hadir Bu. Oh iya. Nah, semuanya alhamdulillah hadir. Kita akan membahas mengenai tujuan diutusnya Rasul. Nah, anak-anak ibu sudah pernah mendengar mengenai Rasul? Sudah Bu, Rasul itu adalah pilihan Allah. Manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril. Nah, untuk hal-hal seperti itu atau pertanyaannya, anak-anak ibu sudah pernah mendengar hal tersebut? Sudah. Kalau sudah, ketika kita mengetahui tujuan diutusnya Rasul, maka keimanan kita akan semakin bertambah. Karena Rasul memiliki sifat yang baik, sifat yang terpuji. Kita sebagai manusia biasa
selalu mencontoh perilaku para rasul. Ibu akan menampilkan video yang mana di video ini anak-anak ibu mencatat apa saja yang anak-anak ibu lihat di dalam video tersebut ya. Paham anak-anak? Paham Bu. Ibu kasih waktu 5 menit. Catat. Gambarkan orang yang ngapain. Orang yang lagi mau kenapa? Lagi belajar atau berdakwah atau sholat gitu. Ibu kasih waktu 6 menit. Catat ya. Pertanyaan yang pertama, apakah anak-anak ibu mengetahui tujuannya diutus rasul? Siapa yang bertanya? Cuma 2 orang ya? Ya, bagus. Nah, Haki, apa tujuan diutusnya rasul? Satu, memberi kabar. Berdiri dulu nak, biar kelihatan temannya. Satu, memberi kabar bahagia. Dua, untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Sekarang lanjut pertanyaan kedua. Mengapa kita harus mengetahui tujuan diutusnya rasul? Ya, siapa yang menjawab? Jawab. Ya, yang cewek-cewek dulu. Nasila. Untuk menambah kecintaan kita kepada rasul. Dua, untuk mencari manfaat manusia. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Nah, ibu bagi dulu 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ini. Yang kelompok 2 ini. Sekarang dulu secara berkelompok. Oke, saya langsung saja. Nah, sekarang keluarkan buku dan penanya. Udah? Kelompok 1 akan membahas mengenai tujuan diutusnya rasul. Yang ini berarti ya. Kelompok 2 berarti tujuan diutusnya rasul ke muka bumi. Ini pembahasan kamu ya. Nah, sekarang anak-anak ibu tuliskan di lembar kerja kelompok yang telah ibu bagikan mengenai yang kelompok 1 yang ini, kelompok 2 yang ini. Nah, tulis menjawab. Nah, sekarang diskusikan materi yang telah ibu bagi. Tulis ya. Sudah? Sudah Bu. Oke, kalau sudah, sebelum kita mulai kita lanjutkan, semuanya berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Kesimpulan kami, satu, tujuan diutusnya rasul untuk menyampaikan wahyu. Dua, membagi kabar gembira. Tiga, mencontohkan perilaku rasul. Empat, selamat dunia akhirat. Ya, kasih tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 membacakan hasil diskusinya ke depan. Hasil dan kesimpulan kami. Dua, tujuan diutus Nabi ke muka bumi. Satu, menyampaikan tauhid. Dua, memberi kabar bahagia. Tiga, contoh bagi umat manusia. Empat, mengajari umat untuk beribadah kepada Allah. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Itu hasil diskusi kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2 sangat bagus dan sangat mantap. Nah, tapi ibu tambah sedikit penjelasan lagi ya. Nah, dengarkan. Ada 4 tujuan diutusnya rasul ke muka bumi. Mana muka bumi ini nak? Yang mana bumi? Ini Bu. Ayah, yang kita tempat bumi. Jangan ada yang bertanya dia adalah yang mana itu bumi. Nanti tak tahu pula anak ibu yang mana bumi. Nah, bumi itu yang kita tempati sekarang ini. Oke. Nah, tujuan
wahyu Allah menyampaikan Allah itu satu atau esa, dan hanya Allah yang bisa kita sembah. Berarti Bu, boleh kita menyembah seperti gunung, atau misalnya pohon yang besar, atau misalnya batu yang besar, boleh Bu? Tidak. Jadi yang boleh kita sembah hanya Allah. Makanya Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan kita siapa yang harus kita sembah sesungguhnya, siapa yang harus kita percayai sesungguhnya. Mana tahu nanti ada yang menyebut boleh kok menyembah batu, boleh kok menyembah matahari. Hal itu sah. Jadi siapa yang harus kita sembah? Allah. Allah Maha Esa. Paham? Tes ya. Yang mana anak-anak ibu ini kerjakan dan baca dan pahami. Ya. Kasih ke teman Luna. Nah, geser ke temanmu. Arci. Geser ke teman Luna. Udah? Geser ke temanmu sayang. Ada lagi? Nah, geser ke temanmu. Dan isi ada. Oh, aha. Udah? Udah? Oke. Nah, sekarang kerjakan kasih waktu 10 menit. Sudah siap? Oke, mau yang sudah siap? Dan yang belum menyampaikan lalu. 2. Memberi kabar gembira. 3. Seperti berlaku. 4. Selamat punya akhirat. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Ya. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1. Nah, kelompok 2 mau bertanya ke kelompok 1. Nah, silakan. Berdiri nak tanya
isi kami. Tujuan diutusnya ke muka bumi. 1. Menyampaikan tauhid. 2. Memberitakan bahagia. 3. Contoh bagi umat manusia. 4. Mengajari umat untuk beribadah kepada Allah. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, sekarang giliran kelompok 2 yang bertanya ke kelompok. Giliran kelompok 1 bertanya ke kelompok 2. Siapa yang mau bertanya? Oke, Irna. Silakan kelompok 2. Mengapa kita harus mengetahui tujuan diutusnya Rasul? Nah, oke. 1. Untuk menambah kecintaan kita kepada Rasul. 2. Untuk menjadi contoh bagi manusia. Ya, bagus. Jadi, kasih tepuk tangan. Nah, jadi tujuan diutusnya Rasul untuk menjadi contoh bagi umat manusia. Untuk pelajaran hari ini, anak-anak ibu sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ibu akan menampilkan sebuah video lagi. Nah, anak-anak ibu perhatikan lagi. Perhatikan lagi video yang ibu tampilkan. Lihat. Sudah. Jadi anak-anak ibu sudah menonton video yang ibu tampilkan. Oke. Nah, karena anak-anak ibu sudah siap untuk menampilkan hasil diskusi dan memang kelompok lainnya sudah menanggapinya, sebelum kita lanjut, semuanya berdiri kembali. Nah, Aji saya berdiri nah. Nah, apa lagi break sila? Stop break. 1, 2, 3.
Wahyu 2. Memberi kabar gembira 3. Mencontoh perilaku Rasul 4. Selawat Ya, jadi anak-anak ibu setelah menyimpulkan pelajaran hari ini, ibu tambah sedikit tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama, untuk menambah keyakinan kita kepada Rasul.